Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Valentina dari kelas IF 402 dengan NIM 2401070208. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Data Science. Soal yang pertama, yaitu pada dataset Social Network ADS.CSV memiliki total 3 variabel, yaitu yang pertama ada age atau umur pengguna media sosial dengan tipe numerik, lalu ada estimate salary, yaitu estimasi pendapatan pengguna atau dengan tipe numerik, dan purchase atau indikator apakah pengguna membeli produk. 0 sama dengan tidak, dan 1 sama dengan iya. Kategorinya numerik atau biner. Yang kedua, saya menghitung menggunakan program R seperti terlihat pada video sini. Setelah saya melakukan perhitungan melalui kode R ini, aplikasi RStudio ini, didapatkanlah hasil A, mean, median, modus. Yang pertama variabel age, meannya 37,655, mediannya 37, dan modusnya 35. Lalu variabel estimate salary, meannya 69742,5, median 70.000, dan modus 72.000. Lalu variabel purchase, meannya 0,3575, mediannya 0, dan modusnya 0. B. Jangkauan atau range dan nilai-nilai kuartil Q1, Q2, Q3. Pada variabel age, range-nya yaitu 42, Q1-nya 29,8, kuartil 2 37, dan kuartil 3 46. Lalu variabel estimate salary-nya, range-nya 135.000, kuartil 1-nya 43.000, kuartil 2 70.000, kuartil 3 88.000. Lalu pada variabel purchase, range-nya 1, kuartil 1 0, kuartil 2 0, kuartil 3 1. Varian dan standar deviasi. Pada variabel age, variansnya yaitu 109,89 sekian, standar deviasinya 10,48 sekian. Lalu pada variabel estimate salary, variansnya 1162602700,50 sekian, standar deviasinya 34096,96 sekian. Lalu pada variabel purchase, variansnya 0,2302 sekian, dan standar deviasinya 0,4798 sekian. Yang ketiga, visualisasi data. Yang pertama, scatter plot, kolom ke-1 dan kedua, kolom ke-1 yaitu age, dan kolom 2-nya estimate salary. Bisa terlihat pada screenshot di bawah ini. Nah, ini tabelnya. Jadi dari tabel ini menunjukkan hubungan antara usia pengguna media sosial yang pada tabel sumbu X dan estimasi pendapatan pada sumbu Y. Titik-titik data tersebut terlihat cukup luas, menandakan bahwa tidak ada korelasi yang kuat atau pola yang jelas antara usia dan pendapatan. Pengguna dari berbagai rentang usia, mulai dari sekitar usia 18 tahun hingga 60 tahun, terlihat memiliki estimasi pendapatan yang sangat bervariasi, dari sekitar 15.000 hingga lebih dari 150.000. Dan hal ini menunjukkan bahwa baik pengguna muda maupun yang lebih tua bisa saja memiliki pendapatan tinggi atau rendah. Dengan kata lain,
Usia tidak secara langsung menentukan tingkat pendapatan dan konteks pengguna sosial media ini. Untuk tujuan pemasaran produk yang diiklankan, informasi ini penting karena menunjukkan bahwa segmentasi pasar tidak hanya bergantung pada usia saja. Pendapatan juga perlu dipertimbangkan secara terpisah. Lalu ada histogram variable age. Pada histogram variable age, terlihat bahwa pengguna media sosial berada pada rentang usia 18 tahun hingga 63 tahun. Puncak distribusi ada pada sekitar 33 tahun sampai 38 tahun, yang mencapai angka 80% lebih, menunjukkan bahwa kelompok usia ini merupakan segmen pengguna media sosial yang paling dominan. Bentuk distribusinya sedikit right skew, yang artinya sebagian kecil pengguna berusaha lebih tua, di atas 50 tahun, namun jumlahnya sedikit. Hal ini logis mengingat pengguna media sosial dan iklan digital lebih umum ditemukan di usia produktif. Histogram estimasi pendapatan. Pada variabel estimasi pendapatan, histogram menunjukkan distribusi yang juga tidak simetris. Sebagian besar pengguna memiliki estimasi pendapatan antara 47.000 hingga 79.000, mencapai 70% lebih. Tetapi terdapat juga pengguna dengan pendapatan yang sangat tinggi hingga mencapai 143.000 lebih. Namun jumlahnya sangat kecil, diperkirakan hanya 10%. Ini mengindikasikan distribusi pendapatan yang tidak merata dan adanya long tail atau ekor panjang di sisi kanan, yang mengindikasikan keberadaan nilai ekstrim atau outlier. Lalu selanjutnya diagram variabel purchase. Untuk variabel purchase, histogram bersifat binar dan menunjukkan ketimpangan distribusi. Mayoritas pengguna tidak membeli produk, sedangkan hanya sebagian kecil yang melakukan pembelian. Ketimpangan ini dapat mencerminkan tantangan dalam mengubah pengguna menjadi pelanggan meskipun telah dilakukan kampanye iklan. Blogspot variabel age. Blogspot variabel age distribusi menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam kisaran 30–45 tahun dengan median usia di sekitar 37 tahun. Hal ini outlier pada usia yang sangat muda. 18. Hal ini menunjukkan outlier pada usia yang sangat muda, 18–19 tahun, atau usia lanjut di atas 55 tahun, yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan pengguna pada usia produktif. Boxplot variabel estimate salary. Pada estimate salary, Boxplot menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam kisaran 41.000 sampai dengan 83.000. Artinya, sebagian besar estimasi pendapatan pengguna sekitar 41 sampai 83.000. Boxplot ini juga menunjukkan sebaran data dengan rentang interkuartil atau IQR yang besar dan keberadaan nilai ekstrim atau outlier yang cukup jelas di sisi atas atau pendapatan tinggi. Outlier ini penting untuk dicermati karena dapat memberikan bias jika tidak ditangani dalam proses analisis lanjutan atau pemodelan prediktif. Selanjutnya ada boxplot purchase. Boxplot ini menunjukkan bahwa distribusi data purchase bersifat distrik dan terbagi dalam dua kategori, sehingga tidak memiliki variasi kuartil atau nilai ekstrim atau outlier. Kotak yang tampak dari 0 hingga 1 mencerminkan
tentang seluruh nilai dalam dataset ini. Sementara tanda silang di tengah, mean atau median, menunjukkan titik tengah dari distribusi. Jika mayoritas pengguna tidak membeli, nilai 0 lebih dominan, maka median akan mendekati 0, seperti yang tergambar dalam visualisasi ini. Secara keseluruhan, boxplot ini tidak begitu informatif secara statistik karena perces adalah variabel kategorik. Namun, demikian boxplot ini tetap bisa digunakan secara visual untuk menunjukkan bahwa data hanya memiliki dua nilai dan tidak terdapat penyebaran yang dapat dianalisis lebih lanjut tanpa dikaitkan dengan variabel lain seperti age atau estimate salary. Soal nomor 4, dari ketiga visualisasi tersebut, yaitu scatter plot, histogram, dan box plot, yang paling efektif untuk eksplorasi data awal menurut saya adalah box plot. Alasan utamanya adalah karena box plot mampu menyajikan informasi yang sangat kaya secara ringkas, termasuk posisi median, sebaran data, via kuartil, dan keberadaan nilai-nilai pecilan atau outlier. Dalam satu gambar, kita bisa dengan cepat mengetahui apakah data simetris, apakah terjadi anomali, dan bagaimana persebaran data dalam tiap variabel. Jika tujuan eksplorasi adalah untuk memahami struktur internal dataset secara menyeluruh sebelum pemodelan, maka boxplot sangatlah efisien. Meski demikian, scatterplot tetap penting dalam menganalisis hubungan antara dua variabel, dan histogram sangat berguna untuk menggambarkan pola distribusi frekuensi. Kombinasi ketiganya adalah pendekatan eksploratif yang ideal. Namun, jika harus memilih satu, maka saya akan memilih boxplot yang paling informatif secara statistik. B. Apakah terdapat outlier? Ya, terdapat outlier dalam dataset ini, termasuk pada variabel estimate salary. Hal ini terlihat dari pola distribusi pada histogram yang menunjukkan adanya nilai pendapatan yang sangat tinggi, meskipun frekuensinya sangat kecil. Dalam konteks distribusi pendapatan pengguna, outlier tersebut bisa berasal dari kelompok pengguna dengan penghasilan di atas rata-rata, seperti eksekutif atau profesional tingkat tinggi. Adanya outlier ini penting untuk diidentifikasi karena dapat mempengaruhi nilai rata-rata atau mean dan menyebabkan distorsi dalam analisis statistik, terutama jika tidak ditangani atau tidak dilibatkan dalam interpretasi dengan benar. Untuk variabel age, outlier kemungkinan lebih sedikit, namun tetap ada pada pengguna dengan usia ekstrim, misalnya sangat muda atau sangat tua. Outlier dalam konteks ini tidak selalu salah atau harus dihapus, tapi bisa menjadi sinyal penting dalam analisis lebih lanjut, misalnya bahwa pengguna muda atau sangat kaya memiliki pola perilaku yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.